Halo semuanya, selamat datang di live streaming kita Cirebon Juara Selawase. Selawase. Sore ini kita akan meluangkan waktu untuk membahas tentang alur Pelayanan pelayanan kacamata ya. terutama untuk pelayanan kacamata, ya kan? Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa tap layar, like, ya, And and share. share ya. Yuk, tap dulu ya. Sampai 1000 lah. Tap. 1000. Yuk, masih pemanasan ya. Yuk, live. Oh, ini ada yang tanya, Mbak gimana? Vivi. Mau tanya alur pelayanan BPJS yang benar seperti apa? Oh, alur pelayanan BPJS yang betul. Oh, nanti ya. Kita tunggu. Kita tampung dulu nih. Siapa nih? Ada Gung Kalmi. Oh, Mas Gum ya. Sore. Selamat sore. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan, kita jelasin dulu ya. Kita mau ngejelasin dulu ya alur pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan. Mana Mbak Vivi? Oke, alur pelayanan kesehatan di sini untuk yang pasien-pasien yang mungkin ada yang sakit dan harus membutuhkan penanganan lebih medis dan lebih emergensi. Nah, itu bisa ya. Kalian tidak usah memerlukan surat rujukan dari puskesmas ataupun dari PPK pertama, yaitu puskesmas atau dokter keluarga. Nah, bisa langsung ke UGD jika memang kondisinya emergensi, ya kan? Gitu ya. Kalau misalnya sesak, panas dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tergantung dari dokter yang memeriksanya. Apakah memang indikasi medis atau memang harus menangani kegawat daruratan. Nah, nanti dokter yang akan memeriksa dan memastikan apakah pasien ini atau peserta ini membutuhkan pelayanan tersebut dan memang kondisinya emergensi. Jadi kalian yang selama ini BPJS dalam artian harus ada kartu di rumah sakit, gitu kan? Kita tidak usah ada kartu lagi, ya cukup kan? KTP aja, Mbak cukup Vivi. tunjukkan KTP, ya kan? Nanti bisa dicek dari situ, gitu. Kan? Terus kalau misalkan kita cuma batuk, flu gitu gimana Mbak Vivi? Nah, kalau cuma hanya batuk, flu, kita ada tuh PPK pertama, yaitu pelayanan di dokter keluarga atau di puskesmas dulu, gitu. Nanti berobat di situ dulu ya, jangan langsung semuanya harus ke UGD gitu kan. Nah, itu kan masih dalam batas toleransi, dalam artian masih bisa ditangani nih di di dokter keluarga atau di puskesmas begitu, ya kan. Terkait dengan kacamata. Ini yang paling utamanya ya, yang akan kita bahas pada sore kali ini, yaitu ketentuan pelayanan kacamata. Ketentuan pelayanan alat bantu kesehatan yang dibayar di luar INASI BPJS sebagai berikut. Kacamata. Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu, yang pertama, untuk lensa speris minimal 0,5 dioptri. Untuk silindris minimal 0,25 dioptri. Kacamata dapat diberikan paling cepat 2 tahun. Yang ketiga, apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian kacamata oleh sebab apapun, perubahan ukuran, hilang, atau kerusakan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Di sini untuk biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, untuk kelas 1 itu 330.000, untuk kelas 2 220.000, dan untuk kelas 3 165.000. Pelayanan kacamata yang tidak dijamin, pelayanan kacamata yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi rujukan atas permintaan sendiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi pasien bisa pakai BPJS dengan optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi harus ini ya, harus ke
periksa dulu Iya, ya periksa ke dulu dokter tentunya. keluarga ataupun ke puskesmas. Biasanya sih Iya. disarankan untuk ke puskesmas, periksa dulu. Nah, nanti dirujuk tuh ke poli mata gitu kan. Nah, nanti tergantung tuh dari dokternya nanti diberikan resep kacamata. Nah, nanti untuk biaya-biayanya itu kan berdasarkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti bisa langsung udah dapat resep kacamata bisa langsung ke optik yang kerjasama dengan BPJS. Iya, betul. Gitu. Nanti bisa tuh diklaimkan ya teman-teman semuanya, ya kan? Ya, ada lagi Mbak Vivi. Gimana tuh? Pelayanan kacamata yang tidak sesuai ketentuan adalah pelayanan kacamata yang tidak memenuhi indikasi medis. Seperti kacamata baca gitu ya. Buat gaya nggak bisa ya? Nggak bisa. Buat gaya. Pelayanan kacamata sebelum 2 tahun, pelayanan pada kasus penggantian bingkai kacamata saja. Yang terakhir, pelayanan pada kasus ADD. Yaitu untuk mengoreksi presbiopa, rabun tua atau untuk kebutuhan baca yang tadi. Gitu ya, nggak bisa dijamin ya guys ya, semuanya teman-teman semuanya jika memang tidak indikasi medis gitu. Kalau untuk gaya-gayaan, mohon maaf belum bisa, harus ada ukuran yang tadi disebutkan sama Iip gitu. Betul. Terus pertanyaan gimana lagi? Oh ya, gimana? Oh, gimana? Oh, di handphone. Nah, oh, di handphone. Sebentar ya. Sering pusing Kak pas baca? Bisa periksa mata pakai JKN nggak? Oh, bisa, pasti. Kalau pusing dan susah untuk pusing alurnya ya. Nanti bisa tuh, kalau memang pusing dan sebagainya bisa di dokter keluarga. Periksa dulu di dokter keluarga atau puskesmas. Kemudian dapat resep tuh, dapat rujukan dari dokternya untuk berobat ke poli mata. Nanti diperiksa sama dokternya sesuai dengan indikasi medis tidak gitu kan, ukuran dan lain sebagainya. Kalau ternyata memang harus ada indikasi medis dan memang harus ada resep kacamata dari dokter karena kebutuhan pusing dan sebagainya, nah nanti bisa diklaim, bisa bikin kacamata gitu maksudnya. Jadi gitu ya teman-teman. Ada lagi yang tanya Kak. Apa nih? Kalau hasil pemeriksaan butuh kacamata itu ditanggung JKN kan? Iya benar. Peserta JKN berhak mendapat pelayanan kacamata sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu yang speris minimal 0,5 dioptri, untuk silindris 0,25 dioptri gitu. Ada lagi. Apa tuh? Apakah semua peserta JKN bisa dapat kacamata? Bisa dong, asal tadi itu udah dijelaskan ya kan, dengan indikasi medis. Ya kan? Kalau nunggak harus dibayarin dulu. Jadi harus dilunasin dulu. Hah? Ya harus kalau misalnya nunggak belum bisa dipakai BPJS-nya ya kan, bisa dilunasin dulu. Nanti tetap alur seperti tadi disampaikan bahwa di PPK pertama dulu, puskesmas dulu, berobat dulu. Terus nanti ke poli mata, diperiksa sama dokter spesialis, dapat resep kacamata, bisa dibikinkan kacamata. Nanti dulu nih Mbak Vi, ada yang nanya di TikTok, toko kacamatanya di mana aja Kak? Untuk wilayah mana nih? Kalau bukan toko ya, optik ya. Iya. Optik bukan toko. Kalau untuk optik di Cirebon sendiri ada 5, Optik Sinar Terang, Bineka, Rina, Netra, sama apa tuh satunya? Orbit. Ada 5 ya untuk di Cirebon. Kalau untuk di Kuningan sendiri ada 3. Optik Akbar, Optik Kuningan, dan Optik Agung. Untuk di Indramayu itu ada 2. Optik Mutiara Optikal 1 sama Mutiara 2 gitu. Ada nanya lagi Kak, apa? Berapa kali sih dalam setahun bisa klaim kacamata? 2 tahun sekali ya. Ini nih tuh pelayan kacamata 2 tahun ya. 2 tahun ya teman-teman semuanya. Paling cepat 2 tahun sekali untuk mengklaim kacamata. Jadi kalau misalnya jangan sampai pecah. Kalau misalnya kacamatanya pecah dan lain sebagainya baru bisa kita klaimkan 2 tahun.
Kak, nanya lagi Kak. Boleh, ayo nanya apa lagi? Harus lewat optik tertentu nggak? Ya, betul. Untuk pelayanan kacamata sendiri harus lewat optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tadi tuh ya, udah dijelaskan. Optik Cirebon itu ada 5 optik yang udah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk Kuningan ada 3 optik. Dan untuk Indramayu ada 2 optik. Gitu. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak sebelumnya. Kalau aku mau frame yang lebih keren dari yang ditanggung, bisa nambah pakai biaya sendiri gak? Ayo, kira-kira bisa nggak? Pasti bisa dong, ya kan? Justru bisa. ini yang paling bisa. Justru ya. Ini ya, bisa banget gitu. Kamu boleh upgrade ya kan ke frame yang lensa dengan biaya selisih yang ditanggung pribadi. Misalnya tadi ya, harga kacamatanya berapa? Misalnya 500 lah ya. ya. 500. Terus kakak nih kelas 1, berarti ada 330, berarti kurangnya 270 lagi, 170 lagi 170, nanti baru yang bisa dibayarkan sama teman-teman semuanya ya gitu. Ada lagi, ayo kita baca di TikTok. Oh, berapa nominal tarif kacamata yang dijamin BPJS Kesehatan? Ini untuk kelas 1 itu 330, kalau kelas 2 220, untuk kelas 3 165.000. Oke, ada pertanyaan lagi di TikTok? Ini ada pertanyaan sebelumnya Kak. Kalau minusku nambah sebelum 2 tahun bisa ganti kacamata nggak Kak? Belum bisa ya. Layanan kacamata hanya dapat diberikan setelah 2 tahun. Kecuali ada perubahan ketentuan khusus dari dokter mata. Nah, perubahan khusus dari dokter mata ini apa gitu kan? Nanti berarti jika memang diperiksa ternyata dokter memberikan resep terbaru gitu ya. Karena mungkin ada kelainan di matanya makin menambah, bisa mengakibatkan pusing atau misalnya mengakibatkan buram dan ke sakit matanya. Nah, itu bisa. Tapi harus ada rekomendasi dari dokter spesialisnya ya. gitu. Tanya lagi Kak. Boleh. Apa sih nilai bantuan untuk kacamata dari program JKR yang tadi ya Kak? Iya, tadi sudah disebutkan kan ya. Tadi udah sebutin ya. Untuk kelas 1 itu 330.000. Untuk kelas 2 itu 220, untuk kelas 3 165.000. Iya, betul sekali. Jangan lupa ya sambil tap. Ya, layarnya di tap. Kak, ada yang tanya lagi sebelumnya. Boleh. Bisa klaim 2 kacamata sekaligus nggak? Wah, 2 kacamata. Nggak boleh. Nggak bisa ya, hanya 1 ya. Hanya menanggung 1 pasang kacamata sesuai dengan kebutuhan peserta. Gitu ya. Kak, sebelumnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kalau kacamata hilang atau rusak, itu bisa klaim baru nggak Kak? Oh, nggak bisa. Belum di sini bisa kan nggak ya. boleh ya. Hanya berlaku untuk pelayanan medis, ya kan? Bukan kehilangan atau kerusakan pribadi. Jadi teman-teman semuanya yang punya kacamata, tolong dijaga, jangan sampai pecah, jangan sampai hilang, gitu. Kayak hati harus dijaga. Jangan lupa tap dulu ya. Komen, ada lagi komen apa nih? Ada lagi nih yang nanya, Kak, itu untuk semua peserta BPJS ya Kak untuk kacamata? Oh, untuk siapa nih? Jos ya? Jos siapa tuh? Salam kenal, halo Jos. Halo Jos. Gimana tadi? Kak, itu untuk semua peserta BPJS ya Kak untuk kacamata? Oh iya, semua peserta BPJS yang sesuai dengan tentunya aktif. Yang aktif ya. Yang aktif, bisa dicek di mobile BPJS masing-masing ya kan? Semua ya. Terus untuk Pak Anto, salam kenal Pak Anto, kita bacakan ya. Kak, kalau dari pihak optiknya minta biaya tambahan gimana ya Kak? Oh ini ya, jadi harus disesuaikan dulu dengan tadi yang sudah dijelaskan biaya kacamatanya sesuai dengan kelasnya. Betul. Nah, tadi kan disebutkan bahwa frame-nya itu misalnya nih 500 frame-nya gitu kan ya. Yang di cover oleh BPJS misalkan kakaknya kelas 1, berarti ada 330. Berarti iur biayanya 130. Tambahan tapi biayanya. Kalau misalnya memang sesuai dengan biaya sesuai dengan jaminan, maksudnya sesuai dengan
kelasnya, aku nggak mau nambah nih gitu Iya, kan, itu nggak mau nggak nambah apa-apa. sesuai dengan itunya, bilang aja ke optiknya saya sesuai dengan kelasnya aja, tidak usah ditambah dan sebagainya. Itu nggak akan kena biaya iur gitu kan, tidak akan nambah biaya gitu, sesuai dengan kelasnya gitu. Nanti orang optik juga sudah tahu gitu kan ya, sesuai kan. Bapak mau yang bagus atau apa? Ya semuanya bagus ya kan. Tapi kalau memang sesuai Berarti bagus, gimana bagus. frame-nya Ya, ya Mbak Vivi frame-nya. ya? Ya. Kan ada Iya. tuh ya Modelnya. modelnya maksudnya. Kan ada tuh yang pengen modelnya yang kekinian, ada yang mau kotak, ada yang mau apa namanya? Yang model kekinian sekarang gitu kan. Gitu bisa, tapi ya tetap ada iur gitu. Tapi kalau sesuai dengan apa namanya kelas tersebut tidak ada tambahan biaya, bisa nanti bilang ke bagian optiknya bahwa saya sesuai dengan kelasnya aja, tidak mau iur, tidak mau tambahan, itu bisa gitu. Ya, Ya, betul. Anto, oke, sip, mantap. Nah, ini Kak, Ya, gimana? kalau ada kendala atau butuh informasi bisa hubungi BPJS yang mana Kak? Oh, bisa hubungin ke Ini. mana ya? Pandawa. Pandawa. 165. Oh, lihat. Di atas. Di atas. Ada ya di situ. Bisa lihat di atas ya, teman-teman semuanya. 165. 165. Mbak Putri. Di Nah, ini atas. ada pertanyaan lagi sebelumnya. Boleh. Kalau pelayanan kacamata, apakah harus selalu dirujuk dari rumah sakit besar? Tidak harus ya kan. Pemeriksaan awal dilakukan tadi sebelum alurnya ya kan, bisa dilakukan di FKTP, bisa di puskesmas gitu kan. Nah, Bisa nanti di di klinik yang di PPK pertama. Jika perlu pasti akan dirujuk ke spesialis mata gitu. Betul. Ada Lanjut. lagi? Kak, ini ada yang tanya lagi. Heeh. Bagaimana cara tahu kapan terakhir saya klaim kacamata? Oh, untuk Bisa mengetahui di, riwayat itu bisa lewat aplikasi mobile mobile JKN, JKN. atau enggak datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa nanti kita cek ya, sudah 2 tahun atau belum gitu. Betul. Udah pada download dong ya pastinya. Kalau belum BPJS download, Mobile download dulu di Play Store. Oke. Oke Kakak. Kak, Ya, kalau anak sekolah Rabun jauh, itu bisa pakai JKN nggak? bisa dong pastinya. Selama anak terdaftar sebagai peserta aktif, yang pasti peserta aktif dan indikasi medis dari dokter, mata, ya. gitu ya kan. Lagi Kak, ada pertanyaan. Ada lagi nih. Boleh. Siapa yang menentukan jenis kacamata yang dibutuhkan Kak? Dokter spesialis mata pastinya ya kan. Betul. Nah, nanti dokter spesialis mata akan memberikan resep kacamata dan Tentunya pasti diperiksa hasil dulu ya Mbak pemeriksaan Vivi ya. penglihatannya Betul. gitu, ada pemeriksaannya gitu. Kita lihat lagi. Nah, terkait yang sekarang lagi marak ya untuk kacamata. Nah, apakah kacamatanya bisa ditanggung nggak kalau misalnya ada lensa anti radiasi? Nah, Oh, untuk anti radiasi itu Yang nggak UV bisa ya gitu ya. nggak bisa ditanggung ya. kita bisanya hanya menanggung untuk standar medis. Iya, Iya, nih sesuai ini. sesuai dengan kelasnya. Iya, untuk indikasi medis minimal seperis itu 0,5 dioptri, untuk silindrisnya itu 0,25 dioptri. Jadi untuk radiasi itu nggak bisa. Ada lagi? Kita baca komen dulu ya, teman-teman. Ini udah ya. Udah. Mbak, kalau mau kerja di BPJS Kesehatan gimana? Mau banget kerja di situ. Nanti ya nunggu ada loker dulu. Lanjut. Ada lagi nih, setelah ke dokter mata pakai BPJS, resep kacamatanya ada masa kadaluarsanya nggak Kak? Untuk pemeriksaan itu kan biasanya per berapa? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 iya. bulan. Jadi untuk ukurannya takutnya nanti kalau setelah 3 bulan tidak diklaimkan ke optiknya, jadi lebih baik berubah. Datang lagi aja ya gitu Mbak Vivi. Bisa nanti kembali lagi ke PPK pertama, yaitu ke puskesmas atau klinik, diperiksa dari dokter umumnya, nanti untuk rujukannya ke dokter spesialis. Nah, nanti diperiksa lagi nih, karena setelah 3 bulan itu kadaluarsanya ya, bisa dilihat nanti ada penambahan lagi nggak ukuran kacamata lensa matanya itu gitu. Oke, lanjut. Yang mana? Jos tadi. Oh ini.
Kak, untuk kacamata peserta BPJS apakah ada etalase tersendiri? Enggak. Kenapa jadi satu dengan yang lain? Oh, enggak. Itu biasanya disatukan ya di optiknya. Sesuai Jadi dengan nanti kelasnya tadi. kakaknya bisa milih tuh mau frame yang mana ya. Iya. Kalau misalkan mau frame yang kotak gitu kan ya, harganya 500, kalau kakaknya mau ngambil ya mangga. Tapi kalau gitu. mau sesuai dengan kebutuhan dan Pokoknya memang nanti yang di-cover oleh BPJS Kesehatan itu kelas 1 330, Ya. kelas 2 220 dan kelas 3 165.000 iya betul gitu. sekali. Oh, ini ada lagi, Kak, softline bisa di-cover nggak ya? Enggak ya. Ini kan untuk kacamata. Kacamata. Softline Iya. buat centil, buat cantik ya. Oke, buat cantik. Buat mempercantik itu mah ya Mbak Vivi ya. Iya. Yuk, jangan lupa tap layar. Lanjut ke pertanyaan apa nih? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada. Mana ya? Mana sih, Mas? Apakah oh, tadi. Siapa? Oh, ini. Dokumen apa saja yang harus dibawa untuk klaim kacamata, ya kan? Dokumen apa aja? Kartu yang pasti tadi KTP, surat rujukan, resep dokter mata yang masih berlaku. Kalau dari optiknya biasanya suruh lampirin KTP nanti ya kalau biasanya. dari Buat ngecek nomornya betul apa enggaknya gitu. ya. Nanti kalau misalkan udah ke dokter spesialis, nanti dibawa tuh surat legalisasi sama resep dokternya buat diklaimkan di optik. Lasik ditanggung nggak Kak? Lasik. Mana? Ada. Lasik. Saya nggak mau pakai kacamata, kalau lasik ditanggung nggak? Kalau lasik bisa, nanti sesuai dengan kebutuhan medis ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ukuran masing-masing ya, dalam artian ukurannya sampai mana gitu, dalam artian nanti dokter yang menentukan apakah harus menggunakan kacamata atau harus lasik. Tapi kalau misalnya nih ya teman-teman semuanya bisa menggunakan kacamata, tapi kalau minta permintaan sendiri nih kata dokternya, oh ini masih bisa kok dalam tahapan tidak harus dilasik. Nah kalau permintaan sendiri mohon maaf ya belum bisa gitu kan. Nanti harus sesuai dengan indikasi medis dokter pastinya ya. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Kak Bayu nih. Mas Bayu. Ya. Kak, ada pertanyaan sebelumnya nih Kak. Boleh. Apa tuh? Tadi, dokumen apa aja harus dibawa untuk klaim kacamata Kak? Oh udah loh, tadi udah dijelasin loh. Iya, baru join ya pasti ya. Baru join pasti ya. Yuk jangan lupa tap layar di atas, tap. Apa aja tadi coba sebutkan. Yang pertama apa Mbak Vivi? Jangan lupa bawa KTP pasti itu. KTP dimanapun berada KTP. Dan tentunya harus download mobile JKN ya. Kalau misalkan KTP-nya ketinggalan bisa tuh kalian mobile JKN liatin ya guys. Mobile JKN di situ kan ada nomor kartu BPJS-nya ya. Iya bisa. Pasti resep kacamatanya jangan ketinggalan ya. Nanti di opsiknya ditanya resep kacamatanya mana Bapak? Iya betul. Tuh. Kak, dan nanya lagi nih Kak. Boleh. Gimana? Apakah kacamata yang ditanggung JKN berkualitas baik? Harus dong pastinya kita memberikan pelayanan dan lain sebagainya harus dengan standar yang baik, dan kita juga sudah ke optik ya untuk memberikan edukasi dan lain sebagainya, melihat langsung gitu kan kualitas kacamata untuk memastikan peserta JKN-nya penglihatannya optimal gitu. Nah, biasanya gini nih Kak, Mbak Ip ya, kalau biasanya beli kacamata nih, udah beli nih di optiknya, ternyata baru bisa diklaimkan, oh aku punya BPJS nih ternyata, aku mau klaim lah, itu bisa nggak? Nggak bisa dong ya, nggak bisa ya guys, nggak bisa ya teman-teman semuanya. Kalau itu harus periksa dulu, dapat resep kacamata, nah itu baru bisa. Tapi kalau ternyata harus misalnya lagi jalan-jalan, oh aku ternyata matanya burem nih, susah penglihatannya gitu kan, nggak bisa dirembes ya teman-teman semuanya gitu. Kak, kalau katarak bisa ditanggung nggak? Kalau katarak bisa ditanggung sama BPJS. Nanti tetap nanti periksa dulu ke dokter spesialis mata ya. Nanti dokter yang menentukan apakah kataraknya harus dioperasi
atau tidak, harus dengan kacamata atau enggak, bisa sih operasi ya. Nah itu tetap harus ada indikasi medis dari dokternya ya, gitu. Ayo baca komen. Ya, sambil kita baca komen jangan lupa tap layar. Oh, ini udah ya. Kak, ada yang tanya Kak. Boleh. Bisa daftar pelayanan kacamata lewat mobile JKN nggak? Mohon maaf, untuk layanan kacamata tetap harus lewat fasilitas kesehatan yang pertama dulu yang pertama dulu. Ya, seperti puskesmas, klinik, atau dokter. Setelah Namun, itu, informasi peserta bisa dilihat dari aplikasi mobile JKN-nya, informasinya ya. Tapi kalau untuk pendaftaran dan sebagainya, tetap kita harus dari langsung diperiksa dan lain sebagainya. Nanti kan dokter yang memeriksanya gitu. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Boleh. Apa sih tujuan BPJS Kesehatan menanggung layanan kacamata? Untuk memastikan bahwa peserta JKN memiliki penglihatan optimal dalam mendukung aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman semuanya ada yang merasa buram atau penglihatannya kurang jelas dan sebagainya, nanti tetap bisa kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan dulu, dicek dulu nih sama dokternya, terus nanti ke dokter spesialis, kemudian diperiksa. Nah, nanti supaya penglihatan teman-temannya bisa terbantu dengan kacamata gitu. Kalau hanya ingin ganti lensa bukan frame, apakah bisa ditanggung BPJS Kesehatan? Kalau hanya untuk itu belum bisa ya teman-teman. Kalau untuk hanya ganti frame-nya itu belum bisa dijamin gitu kan. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan bahwa untuk indikasi medis gitu. Kalau ternyata tapi memang kalau bosen, untuk lensanya itu boleh ya, tapi paling cepat itu 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau misalnya sebelum 2 tahun berarti belum bisa. Iya, yang pastinya udah 2 tahun ya baru bisa diganti gitu. Sambil nunggu pertanyaan, review lagi penjelasan. Nih, jadi kita ulang kembali ya. Nih, alur pelayanan kesehatan gimana Mbak Vivi? Alur pelayanan kesehatan dari mana dulu nih? Dari UGD atau fasilitas kesehatan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang merasa memang lagi dalam kondisi kurang fit, sekarang kan lagi musim hujan, panas ya kan, panas hujan. Banyak yang batuk, pilek gitu kan, bisa nanti berobat dulu ke PPK pertama, bisa ke klinik keluarga atau ke mana puskesmas gitu kan, atau dokter umum dulu. Nah, kalau misalnya memang dari dokter umumnya harus dirujuk ke spesialis, nanti dari dokternya dapat rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, nanti dicek lagi sama dokter spesialisnya gitu. Berarti itu harus ada surat rujukan yang ya itu untuk yang ke polinya. Tapi selama masih dalam kondisi masih bisa ditanganin di PPK pertama dalam artian fasilitas kesehatan pertama, berarti bisa dilayanin di PPK pertamanya gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang kondisinya emergensi, sesak nafas atau misalnya pusing gitu kan, yang nggak sadar, nggak sadar atau berarti langsung ke bisa. IGD aja ya, tunjukkan aja KTP atau mobile JKN gitu. Ini ya, ketentuan pelayanan kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu ukuran kacamatanya untuk speris 0,5 dioptri, untuk silindrisnya itu 0,25 dioptri. Kacamata dapat diberikan paling cepat 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang kacamatanya hilang atau rusak gitu, sebelum 2 tahun itu nggak bisa dijamin. Terus yang ketiga, apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian kaca. Nah ini nih, nggak bisa berarti ya. Nih, menurut tarifnya ya, untuk kelas 1 itu 330, untuk kelas 2 itu 220, untuk kelas 3 165.000. Iya.
Pelayanan kacamata yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan itu apa aja sih? Yang pertama, pelayanan kacamata yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi rujukan atas permintaan sendiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, pelayanan kacamata yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya, pelayanan kacamata yang tidak memenuhi indikasi medis. Terus yang kedua itu pelayanan kacamata sebelum 2 tahun, pelayanan pada kasus penggantian bingkai kacamata saja. Yang terakhir itu pelayanan pada kasus ADD. Ya, terutama tadi ya, yang lagi jalan-jalan terus tiba-tiba matanya buram, ya kan, susah penglihatannya, terus aku mau di optik ini yang memang kerjasama, tapi ternyata belum dapat resep nih dari dokter spesialisnya, itu nggak bisa ya teman-teman semuanya gitu. Nih lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi. Dari siapa nih? Kalau minus karena habis lihat doi selingkuh ditanggung nggak Kak? Aduh, itu sakitnya pasti di sini ya. Aduh, sakit ya itu pasti. Jangan lupa tap dulu. Tap dulu dong yang pasti. Aduh, pertanyaannya luar biasa ya. Siapa nih namanya? Nggak tahu nih. User ya. Janganlah kalau selingkuh ngapain dipikirin. Itu pasti kakaknya lagi diselingkuhin ya. Iya, kalau udahlah kalau udah diselingkuhin ya udah hempaskan ya kan. Cari yang baru, oke. Ingat diselingkuhin itu nggak ditanggung BPJS. Iya, nggak ditanggung ya BPJS, nggak menanggung selingkuh ya guys ya. Ada lagi nih Kak, kalau belum 2 tahun saat berobat, dokter menyarankan harus ganti kacamata, bisa nggak ya itu? Belum bisa ya kalau 2 tahun. Tapi kalau misalnya tadi yang disebutkan pengecualiannya, kalau ternyata memang ukurannya menambah dan mengakibatkan indikasi medis seperti pusingnya itu yang benar-benar pusing banget dan sebagainya, nah itu bisa ada rekomendasi dari dokter spesialisnya pastinya gitu. Kalau misalnya belum 2 tahun untuk ganti frame dan sebagainya, jadi belum bisa gitu. Ada lagi nih Kak, boleh. Kacamata BPJS bisa buat lihat masa depan nggak? Biar saya siap-siap kalau disuruh nikah cepet. Oh, kenapa nih? Mbak Beta ya. Kalau untuk melihat masa depan, belum bisa ya kacamata buat melihat masa depan, kecuali kacamata berserah lah ya, pastinya berdoa, yang pasti berdoa, minta didekatkan dengan jodoh yang terbaik gitu. Ada lagi Kak? Ada lagi nih. Ini dari toko. Kalau selingkuh ganti kacamata kuda saja Kak, ya boleh. Oh iya boleh. Yang pasti kalau diselingkuh itu sakit banget ya pasti rasanya ya kan. Jadi teman-teman semua dipastikan bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kacamata dengan indikasi medis dan pasti baru bisa dijamin per 2 tahun sekali kecuali indikasi medis ya kan. Udah jangan. Nih Kak, ada lagi nih Kak, teman saya pengen request frame yang ada kurominya, itu bisa nggak ya Kak? Oh nggak bisa itu. Boleh nanti ditanggung sendiri ya, benar. Bisa. Kalau ada kurominya bisa ditanggung sendiri. Selisih biaya ya pastinya. Ya. Mulai berkeringat ya. Ada lagi Kak? Pengalaman nih ya Kak. Gimana? Enggak, tadi ada yang nanya. Oh, pengalaman. Ada yang curhat juga ya? Boleh. Mau nanya apa aja boleh, mangga silakan. Jangan lupa tap dulu layarnya ya. Tap layar. Ini lebih sejuk ya kan. Matiin dulu. Udah nggak apa. Ya, barangkali ada yang mau nanya lagi. Boleh silakan bertanya. 10 menit lagi. Oh ya, kita live 10 menit lagi ya teman-teman semuanya. Jadi bisa nih sambil lihat scroll, jangan lupa tap layar di atas kan. Bisa nanya, boleh nanya apa aja terkait dengan kacamata ataupun alut pelayanan. Bentar dulu. Nanya. Kayak ini ada yang nanya boleh. Lagi nih. Gimana? Untuk optik Kuningan itu ada optik apa aja? Tadi ada apa aja Kak? Optik Agung, optik bisa. Akbar, sama optik Kuningan. Kuningan ya, ada 3 ya berarti. Iya, berarti ada 3 kalau ya. yang di Kuningan ya. Boleh.
Ada lagi nih, misal saya orang Bogor bisa memilih optik rekanan di luar wilayah domisilinya. Oh, bisa. Bisa, pasti Bisa. Asalkan ada resepnya. Iya, resep dan pasti Dan jangan lupa surat legalisasinya legalisasi ya. yang tadi resep kacamatanya, yang pastinya KTP jangan sampai lupa, mobile JKN. Ada lagi nih, optik yang di RS-nya bisa nggak ya, Kak? Kalau optik di RS rumah sakit maksudnya ya, yang kerjasama. Kita optik-optiknya yang sudah kerjasama dengan BPJS itu bisa. Gitu. Kalau optik di rumah sakit kayaknya belum bisa. Belum. Kalau biasanya kita kerjasamanya yang di sesuai dengan itu ya tadi yang disebutkan tadi ya. Yang di luar ya? Iya, betul. Yang di luar. Nggak bisa di dalam rumah Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di dalam rumah sakit. Ada klinik yang klinik mata yang ada optiknya, itu bisa nggak Kak? Klinik mata, tapi kalau misalnya nggak optiknya bekerja sama bisa. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Kliniknya kerjasama. Iya. Tetap kita patuh. Soalnya kan penagihannya terpisah dengan klinik dan kacamata gitu. Iya gitu. Iya. Biasanya dari klinik Indra itu yang ngasih surat resepnya. Pemeriksaannya. Iya. Nggak bisa ngambil. Tetap kita patokannya di yang kerjasama. Optik kerjasama ya tadi. Ada di CEC. Misalnya di klinik tersebut ada optiknya, tapi nggak kerjasama, hanya pelayanannya aja. Ya kita berarti kerjasama di pelayanannya. Kemudian nanti bisa di luar itu, di luar pelayanan tersebut yang kerjasama. Tadi sudah disebutkan bahwa di kota, kabupaten, Indramayu dan sebagainya itu yang kerjasama. Gitu. Ada lagi nih, alurnya gimana ya Kak kalau mau klaim kacamata di luar domisili bingung. Jadi untuk yang pertama itu kakak bisa datang langsung ke PPK yang terdaftar ya, gitu kan. Terus nanti dari PPK pertama itu nanti dikasih rujukan. Setelah dikasih rujukan itu ke dokter spesialis mata gitu kan ya. Nanti dari dokter spesialis mata itu ngasihin resep. Nanti dikasih resep sama surat legalisasi dan surat SEP. Nanti kalau misalkan kakaknya lagi main nih di Cirebon gitu ya, bisa itu ngeklaim optik di Cirebon asalkan bawa surat legalisasi dan resep dari dokternya. Dari dokternya bisa di optik yang kerjasama tapi ya, yang kerjasama di BPJS-nya tersebut. Gitu. Betul. Lagi. Jangan lupa tap layar. Ayo kita berapa menit lagi nih Mbak Vivi? Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi kita. Ada yang nanya lagi Mbak Vivi. Boleh. Optik sama apotik beda nggak sih? Beda dong. Kalau optik buat kacamata, kalau untuk apa tadi? Apotik buat obat gitu ya. Siapa ya yang nanya gitu? Mbak Beta, yuk salam kenal. Beta siapa? Oh, Mbak Beta. Oh, Mbak Beta. Kak, optik apa nih? Nanya dong. Mana lagi? Ayo mau nanya silakan. Ayo. Boleh. Mau nanya, jangan lupa tap. Yuk kacamata. Terkait dengan kacamata hari ini, temanya terkait dengan alur pelayanan dan kacamata ya. Kalau Kak ada yang nanya nih, kalau operasi katarak dijamin nggak Kak? Dijamin sesuai dengan indikasi medis. Ingat asal kartunya aktif. Ya, kartunya harus aktif ya guys ya, teman-teman semuanya. Gitu. Dan pastinya ada indikasi medis dari dokter gitu ya. Yuk kita waktunya berapa menit lagi nih? Jangan lupa tap. Jangan lupa di tap. Tema kita hari ini yaitu kacamata dan alur pelayanan. Yang masih bingung, yang mau nanya-nanya, boleh silahkan. Yuk. Mumpung kita lagi live ya, mumpung kita live ya. Kita live. Terima kasih kakak cantik, terima kasih. Sarang heo. Siapa tuh?
Misal saya mau pakai kacamata anti radiasi tapi nambah uangnya sendiri, itu bisa nggak, Kak? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau memang anti radiasi Tidak bisa tidak ya. bisa ya. Yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan itu yang atas indikasi Indikasi dokter. medis. Betul. Nanya gimana namanya? Boleh yang mau nanya silahkan, monggo. Apa ini? Boleh nggak sih nanya kapannya? Boleh, gimana? Kalau ngambil kacamatanya di lintas kabupaten boleh nggak? Boleh, selama Tadi ada yang nanya ya. tadi sudah dijelaskan. Iya, selama tadi ada apa resep Surat kacamatanya, legalisasi dan resep dari legalisasinya, dokternya itu boleh. KTP jangan lupa di bawah. Kak, rumah sakit yang kerjasama di kota Cirebon ada apa aja, Kak? Rumah sakit yang kerjasama banyak kita rumah Banyak sakit itu. yang kerjasama. Ada rumah sakit Gunung Jati, Ciremai, Putra Putra Bahagia, Bahagia, Cahaya Bunda. Malah ini Sumber banyak pokoknya, Kasih Sumber ya, Kasih ya. Pasti betul. hampir seluruh rumah sakit yang di kota yang sudah kerjasama sih. Gitu. Kalau yang di Kabupaten Cirebon gimana aja, Mbak? Kabupaten Cirebon ada apa aja? Kalau Kabupaten Cirebon itu ada Sinar Terang, Rina, terus Netra, Orbit, gitu. Jauh ya, kalau dari Cirebon Timur. Iya. Kalau dari Cirebon Timur paling yang terdekat itu di Optik Bineka di situ. Bisa nanti. Bineka sini, depannya rumah sakit Gunung Jati. Gunung Jati itu sampingnya. Dekat. Yuk, kita berapa lama lagi? Nih ada lagi nih, Boleh, Kak. 2 menit lagi. Kak, kalau saya ambil kacamatanya enggak sesuai dengan surat rujukan, enggak? Ambil kacamata tidak sesuai dengan surat rujukan. Enggak bisa ya. Nggak bisa ya, tetap harus dari rujukan pertamanya dulu ya, yang tadi dijelaskan di sini. Gitu. Aku juga rada ini sih. Maksudnya pertanyaannya tidak sesuai dengan rujukan. Maksudnya gimana nih? Ini kayaknya nanya belum. Belum selesai udah kirim. Iya. Karena 2 menit lagi ya kan. Panjangin dong. Aduh, panjangin. Tap dulu, Kak, tap Tap dulu lah ya, teman-teman semuanya. Yuk, tap. Ini ada yang nanya nih, Kak. Boleh, gimana? Kak, cara ganti dari BPJS Mandiri ke BPJS Bantuan gimana? Nah, gini, nanti biasanya bisa ke mana? Ke dinas kesehatan. Ke desa ya, dulu ke pasti desa ya. dulu, minta surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, nanti tergantung nih dari dinas kesehatan masih ada kuota apa enggaknya gitu. Nanti kalau ternyata memang dari dinas kesehatannya itu kan per tahun ada tuh yang dikeluarkan, dimasukkan. Oh iya, gitu berarti kan. nanti ada kuotanya gitu ya, bisa. Dari dinas kesehatannya, nanti dari dinas kesehatannya yang datain ke BPJS-nya gitu. Pertanyaannya bagus ya, siapa tadi? R nggak tahu nih. R ya. Ada lagi nih, Boleh. saya pernah mau periksa ke FKTP pertama, ternyata dokternya juga sakit, jadi besok lagi katanya. Oh. boleh. Kalau dokternya sakit, bisa besoknya lagi nggak apa-apa gitu. Tuh, ada lagi? Kota dong, Kak. Gimana? Apanya nih? Kota apa? Kotanya gitu. Kota. Di kota Kak, apa aja? Oh, tadi sudah ya dijelasin ya. Ada Optik Bineka. Patokannya kalau Bineka di depannya rumah sakit Gunung Jati itu deket ya, yang di Kesambi. Terus Rina tuh yang di mana tuh? Rina itu yang di sana tuh. Jalan Kalipan atau apa ya? Kalipan atau jalan apa ya itu? Rina. Kalau misalnya dianya lagi keluar kota atau pulang kampung, Iya, bisa. Kalau misalnya di luar kota atau dimanapun, itu kan bisa tuh ada 3 bulan ya untuk perpindahan vaskes itu bisa berobat ke vaskes terdekat. Nah, nanti dari vaskes terdekatnya dapat rujukan nih ke dokter spesialis mata. Nanti bisa tuh dari dokter spesialis matanya dapat resep, bisa ngambil kacamata otomatis yang kerjasama dengan BPJS dimanapun berada gitu ya. Pastinya tetap periksa dulu ke FKTP klinik atau tentunya ke dokter spesialis mata ya. Gitu. Oh, ini
Ada pertanyaan lagi. Apa harus ke IGD? Apa harus ke IGD saja kalau dokter FKTP-nya sakit? Enggak ya. Kalau misalnya harus ke IGD, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang kegawat daruratan atau tidaknya tergantung dari dokter UGD-nya gitu kan yang memeriksanya. Tapi selama masuknya nggak harus ke dokter, bisa ke FKTP dulu ya pastinya gitu. Ada lagi nih, tapi BPJS Mandirinya bisa dinonaktifkan dulu nggak biar tagihannya nggak bertambah? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kan terus berjalan kan. Iya, kan kita nunggu ada kuotanya dulu ya, baru bisa. Iya, kalau dari dinas kesehatan. Gimana? Ayo. Iya. Jangan lupa tap layarnya teman-teman semuanya. Tap. Ayo waktunya kita 2 menit lagi. Tadi 2 menit. Bisa. Pak, kalau kita punya asuransi lain, bisa COB nggak buat klaim kacamata? COB Bisa. COB apa sih? COB itu maksudnya kalau tadi disebutkan bahwa kelas 1 itu kan 330. Kalau harga kacamatanya 500, berarti masih ada sisa berapa tuh? 170.000. Nah, 170-nya nanti ditanggung sama asuransi lain gitu. COB. Iya. Ayo nanti tap ada layar. iur. Ada iur, biayanya ditanggung sama asuransi yang lainnya bisa gitu. Kalau tidak mau mengeluarkan biaya sama sekali gitu. Iya. Hah? Oh, closing. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live sore kita hari ini. Yang pasti semoga diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, ya kan, terutama kesehatan. Jadi kalau misalnya ada keluhan matanya buram atau misalnya kurang penglihatannya, bisa ya, karena tema kita hari ini kacamata. Pelayanan kacamata ya. Terima kasih sudah join bersama kita ya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dulu. Oh iya, jangan Igoi lupa. kita Cirebon juara Salawase ya. Igoi kita adalah Cirebon juara Salawase. Jangan lupa di follow. Oke, teman-teman semuanya. Yo, dadah. Assalamualaikum.